Sore itu Rangga Mahendra pulang ke rumah tanpa memberitahu siapapun. Pagi harinya ia berangkat ke Surabaya, tapi entah kenapa ada sesuatu yang menariknya kembali. Begitu ia membuka kunci pintu depan, tubuhnya mendadak membeku. Di dalam villa mewahnya yang sudah 8 bulan sunyi seperti kuburan, ia mendengar suara-suara, tawa, nyanyian, musik. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut merayap naik di sepanjang tulang belakang karena suara-suara seperti itu seharusnya sudah tidak ada lagi sejak Ayu Mahendra, istrinya, meninggal dan 3 putri kembarnya seperti berhenti hidup di dalam. Rangga Mahendra berdiri hampir tanpa bernafas, mencoba memahami apa yang sedang ia dengar. Suara-suara itu datang dari bagian rumah yang lebih dalam. Ia berjalan pelan menyusuri lorong, melewati ruang keluarga, mendekati pintu ruang makan dengan tangan bergetar. Ia meraih gagangnya, ngeri membayangkan apa yang akan ia temukan di baliknya. Dan ketika ia mendorong pintu itu terbuka, apa yang ia lihat nyaris menghancurkannya. Dulu, di usia 45 tahun, Rangga Mahendra adalah pria yang bisa membeli apa saja dan memperbaiki masalah apa saja. Ia membangun salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di Indonesia. Ketika perusahaan-perusahaan multinasional besar mengalami masalah keamanan siber, merekalah yang meneleponnya. Keputusan-keputusannya menggerakkan miliaran rupiah. Namanya membuka pintu-pintu yang takkan pernah dilihat orang biasa. Tapi semua itu tidak lagi berarti apa-apa sejak 8 bulan lalu. Suatu pagi Selasa di bulan Februari, ketika Ayu Mahendra roboh saat kelas pilates, terkena henti jantung mendadak. Di usia 39 tahun, begitu Rangga Mahendra sampai di rumah sakit, Ayu Mahendra sudah tiada. Seketika, perempuan yang selama ini menjadi segalanya baginya menghilang, dan 3 putri kembar mereka yang berusia 7 tahun Naila, Hana, dan Kirana kehilangan satu-satunya ibu yang pernah mereka kenal. Ada sesuatu di dalam diri anak-anak itu yang patah. Mereka tidak menangis seperti yang orang dewasa bayangkan, tidak berteriak, tidak melempar barang atau bertanya, kenapa? Mereka justru menghilang ke dalam diri sendiri, masuk ke dalam keheningan begitu dalam hingga rasanya seperti tenggelam. Mereka berhenti bicara, berhenti makan dengan benar, berhenti menjadi anak-anak. Rangga Mahendra sering menemukan mereka bertiga duduk berdesakan di bangku jendela ruang bermain, 3 tubuh kecil saling menempel, menatap keluar ke arah Teluk Jakarta tapi sebenarnya tidak melihat apa-apa. Ia mencoba meraih mereka, memeluk mereka, mengucapkan kata-kata penghiburan, namun setiap kali ia memeluk, tubuh-tubuh kecil itu terasa seperti patung. Ada secara fisik, tapi seolah tidak benar-benar hadir. Villa mewah yang dulu dipenuhi tawa Ayu Mahendra, lagu-lagu lawas favoritnya, dan suara langkah kaki kecil berlari di lorong, perlahan berubah menjadi makam, indah di luar, mati di dalam. Dan Rangga Mahendra, pria yang menghabiskan hidupnya menyelesaikan masalah-masalah mustahil, tidak sanggup memperbaiki satu hal yang paling penting. Jadi ia melakukan apa yang dilakukan banyak ayah putus asa. Ia menyewa bantuan terbaik yang bisa dibeli uang. Pertama datang seorang psikiater anak dari Universitas Indonesia. Dokter itu punya daftar tunggu 6 bulan, tapi Rangga Mahendra membayar 3 kali lipat agar ia datang segera. Perempuan itu datang dengan tablet, permainan terapi, protokol klinis yang rapi, sementara ketiga gadis kecil hanya menatap lantai. 4 minggu berlalu, ratusan juta rupiah habis, tidak ada perubahan. Lalu datang seorang pengasuh selebritas, perempuan yang biasa membesarkan anak-anak miliarder teknologi dan bintang film. Ia membawa struktur, jadwal ketat, makanan organik. Namun suatu sore ketika ia memaksa ketiga anak itu keluar rumah, Kirana mendadak kolaps, tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal seperti tidak mendapat udara. Sang pengasuh pergi setelah 3 minggu. Berikutnya Rangga Mahendra memanggil terapis duka berpengalaman 20 tahun, perempuan yang lembut, sabar, benar-benar penuh empati. Ia mencoba semuanya, terapi seni, terapi bermain, percakapan pelan yang penuh kesabaran, tapi ketiga anak tetap menutup diri. Setelah 2 bulan, bahkan ia pun harus mengakui bahwa ia tidak bisa menembus dinding sunyi itu. Rangga Mahendra berdiri di depan kamar putri-putrinya malam itu, mendengarkan mereka menangis sampai tertidur dan hanya bisa berpikir, di atas kertas aku punya segalanya, tapi sebenarnya aku tidak punya apa-apa. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang perempuan muda bernama Mira Anggraeni datang untuk wawancara kerja, dengan sepatu yang sudah aus dan wajah lelah namun mata yang tetap hangat. Riwayat hidup Mira Anggraeni tipis, tanpa gelar bergengsi. Sebenarnya manajer rumah milik Rangga Mahendra sudah memutuskan bahwa ia tidak layak diterima. Tetapi Mira Anggraeni memohon 5 menit saja, hanya 5 menit. Ia duduk berhadapan dengan Rangga Mahendra di ruang kerjanya. Perempuan dengan mata lelah namun membawa sesuatu yang hangat dan nyata dalam kehadirannya. Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Tanya Rangga Mahendra sambil nyaris tidak mengalihkan pandangan dari laptopnya. Mira Anggraeni menarik napas.
Karena saya kehilangan ibu saya saat saya berumur 9 tahun. Pak, jawabnya pelan. Rangga Mahendra pun mengangkat kepala. Dan yang menyelamatkan saya waktu itu bukan orang yang punya semua jawaban atau banyak gelar, tapi seseorang yang hanya duduk menemani saya di dalam rasa sakit, tidak memaksa saya cepat-cepat sembuh. Suaranya pelan tapi mantap. Mungkin itu juga yang dibutuhkan putri-putri Bapak. Ada sesuatu yang bergeser di dada Rangga Mahendra. Kapan kamu bisa mulai? Besok, Pak. Sore pertama itu, Mira Anggraeni tidak mencoba memaksa anak-anak bicara, tidak memaksa mereka tersenyum atau bermain. Ia hanya bergerak pelan menyusuri rumah dan mulai bersenandung pelan, membawakan lagu rohani lama yang dulu sering dinyanyikan Nenek Sri Rahmawati. Suaranya lembut dan hangat, seperti sesuatu yang selama ini hilang dari rumah tersebut. Malam itu Rangga Mahendra berdiri di lorong dan mendengarkan. Untuk pertama kalinya setelah 8 bulan, keheningan di dalam rumah terasa berbeda, belum tenang, tapi seolah ada sesuatu yang mulai bergeser. Rangga Mahendra belum tahu bahwa sebentar lagi Mira Anggraeni akan menemukan sesuatu yang tersembunyi di ruang kerja mendiang Ayu Mahendra. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sebelum lanjut, seakan-akan narator berkata kepada penonton, jangan lupa tekan suka, berlangganan, dan tulis di kolom komentar dari negara mana kamu menonton. Karena kadang Tuhan mengirimkan kesembuhan lewat orang-orang yang nyaris tak kita perhitungkan. Dan jika hatimu sedang terluka hari ini, doa kami agar kisah ini mengingatkanmu bahwa mujizat masih terjadi. Esok paginya Mira Anggraeni mulai bekerja. Ia datang pukul 7 ketika rumah masih benar-benar sunyi. Rangga Mahendra sudah berangkat ke kantor, sementara ketiga putrinya masih tertidur di lantai atas. Mira Anggraeni melangkah pelan ke dapur, memperhatikan semuanya. Mesin espresso mahal yang tampak tidak disentuh berbulan-bulan, meja dapur marmer yang bersih mengkilap tapi dingin, semangkuk buah di atas island yang disusun rapi seperti foto majalah namun mulai membusuk karena tidak ada yang memakannya. Semuanya terlihat sempurna, tapi tidak terasa seperti rumah. Ketika Mira Anggraeni membuka lemari es, ia melihat deretan kotak makanan organik siap saji, berlabel rapi namun tidak tersentuh. Ia menutup pintu lemari es dan berdiri sejenak, merasakan beban apa yang sebenarnya hidup di rumah itu. Bukan manusia, melainkan bayang-bayang. Sekitar pukul 8 ia mendengar langkah kecil di tangga. Anak-anak sudah bangun. Mira Anggraeni tidak langsung menghampiri mereka. Belum saatnya, ia hanya mulai menyiapkan sarapan. Telur orak-arik dan roti panggang, sederhana, tapi dengan aroma seperti ada seseorang yang sungguh peduli. Beberapa menit kemudian, 3 sosok kecil muncul di ambang pintu dapur. Naila di depan, Hana dan Kirana berpegangan tangan di belakang. Mereka tampak begitu kecil, terlalu kecil untuk memikul beban sebesar itu. Selamat pagi, ucap Mira Anggraeni lembut, tanpa dibuat-buat. Kakak sudah siapkan sarapan kalau kalian lapar. Mereka tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata besar yang penuh duka. Tidak apa-apa kalau kalian belum mau makan, lanjut Mira Anggraeni. Aku taruh saja di sini, ya. Ia meletakkan 3 piring di meja lalu kembali mengelap meja dapur sambil bersenandung pelan, masih lagu rohani lama yang sama, lagu yang dulu selalu dinyanyikan Nenek Sri Rahmawati saat memasak makan malam hari Minggu. Ketiga anak itu berdiri cukup lama di sana. Lalu perlahan Naila melangkah ke meja, duduk, dan mengambil garpu. Hana dan Kirana menyusul. Mereka makan dalam diam, tetapi mereka makan, dan Mira Anggraeni tidak mendesak, tidak bertanya, hanya membiarkan mereka apa adanya. Setelah selesai, ketiga gadis kecil itu bangkit dan pergi tanpa sepatah kata pun, sementara Mira Anggraeni tetap berdiri di dapur, tahu bahwa sesuatu yang sangat kecil namun penting baru saja mulai bergerak di dalam rumah yang lama mati itu. Tapi Mira Anggraeni memperhatikan sesuatu, Kirana hampir menghabiskan seluruh isi piringnya. Beberapa hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Mira Anggraeni memasak, membersihkan, bersenandung membawakan lagu rohani, berjalan di dalam rumah seperti kehadiran lembut yang tidak mengusik, tidak pernah memaksa ketiga anak itu bicara, tidak pernah menuntut mereka tersenyum. Di hari ketiga, ketika ia sedang melipat pakaian di lorong dekat ruang bermain, Mira Anggraeni mendengar salah satu dari mereka berbisik. Ia tidak bisa menangkap kata-katanya, tetapi itu adalah suara pertama selain derap langkah yang ia dengar dari mereka. Di hari keempat, Hana berdiri di ambang pintu dapur sementara Mira Anggraeni sedang memanggang roti. Gadis itu hanya berdiri dan memperhatikan. Mira Anggraeni tidak langsung menegurnya. Ia hanya terus bekerja, terus bersenandung dan membiarkan aroma roti hangat memenuhi rumah itu untuk pertama kalinya setelah entah berapa lama. Harum, ya? Ucap Mira Anggraeni pelan tanpa menoleh. Hana tidak menjawab, tapi juga tidak pergi. Di hari kelima, Mira Anggraeni memutuskan sudah saatnya membersihkan ruang kerja Ayu Mahendra. Rangga Mahendra pernah menyebut ruangan itu sekilas dengan suara tegang. Ruang itu biar tetap tertutup,
Aku belum sanggup. Namun debu mulai menumpuk, dan di dalam hati Mira Anggraeni percaya bahwa cinta tidak seharusnya dikurung dalam gelap. Ia membuka pintu pelan-pelan, ruangan itu masih beraroma parfum Ayu Mahendra. Kacamata baca tergeletak di atas meja, cangkir kopi setengah penuh yang sudah lama dingin, rak buku rapi, foto-foto di dinding, seisi kehidupan yang seolah dibekukan. Mira Anggraeni bergerak hati-hati dan penuh hormat, memperlakukan setiap benda seakan benda itu suci. Saat itulah ia melihat sebuah jurnal kulit terselip di laci meja. Dengan tangan bergetar ia membukanya. Di halaman pertama, dengan tulisan tangan indah, tertulis tradisi ulang tahun keluarga Ayu Mahendra. Napas Mira Anggraeni tercekat. Ia membalik halaman demi halaman. Resep, foto, catatan tentang hal-hal kecil yang disukai masing-masing anak, kenangan yang ditulis seperti doa. Di dekat bagian belakang, ada sebuah surat yang belum selesai. Untuk putri-putriku tersayang di ulang tahun kalian yang ke-8. Mata Mira Anggraeni basah. Ia melirik kalender kecil di meja Ayu Mahendra. Kalender yang beberapa tanggalnya dilingkari spidol merah. Tanggal 15 Februari dilingkari, diberi tanda bintang, disorot. Mira Anggraeni mengeluarkan ponselnya dan memeriksa tanggal hari itu, jantungnya nyaris berhenti. 9 Februari. 6 hari lagi. Ulang tahun ke-8 ketiga gadis kecil itu tinggal 6 hari. Dan dilihat dari keheningan rumah ini, dari cara Rangga Mahendra menjalani hidup seperti orang yang berjalan di bawah air, ia yakin lelaki itu sudah sama sekali lupa. Mira Anggraeni duduk di lantai dengan jurnal di pangkuan dan menangis, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia tidak memberitahu Rangga Mahendra tentang jurnal itu. Belum. Ia menyelipkannya kembali ke dalam laci dan menutup pintu ruang kerja Ayu Mahendra dengan pelan. Tangannya masih bergetar, tapi pikirannya jernih. Ia punya 6 hari. 6 hari untuk menghormati keinginan seorang perempuan yang sudah tiada tanpa kembali meremukan hati seorang pria yang masih berduka. 6 hari untuk menolong 3 gadis kecil mengingat bahwa mereka masih boleh merayakan kenyataan bahwa mereka hidup. Tapi pertama-tama, ia harus menyentuh hati mereka. Sore itu ketika Rangga Mahendra pulang dari kantor, Mira Anggraeni sedang menyiapkan makan malam di dapur. Tidak mewah, hanya ayam panggang dengan bumbu kecap, sayuran panggang, kentang tumbuk dan nasi putih, jenis hidangan yang terasa seperti ada seseorang yang benar-benar memperhatikan. Ketiga gadis kecil duduk bersama di sofa ruang keluarga, tidak menonton televisi, tidak membaca, hanya duduk berdekatan. Rangga Mahendra melintas di depan mereka dengan tas kerja di tangan dan jas kusut setelah hari yang panjang. "Hai, nak," ucapnya pelan. Mereka menoleh dan mengangguk, tidak lebih. Dari ambang pintu dapur Mira Anggraeni melihat bahu Rangga Mahendra merosot, ia lalu menghilang naik ke lantai atas tanpa sepatah kata pun. Saat makan malam, kelimanya duduk di meja dalam hampir total keheningan. Rangga Mahendra bertanya tentang hari mereka. Dan ketiga anak hanya menjawab dengan 1-2 kata atau sekadar mengangkat bahu. Tetapi lagi-lagi Mira Anggraeni melihat sesuatu yang berbeda. Saat makan tadi sebenarnya Kirana terus memperhatikan Mira Anggraeni. Tidak terlalu kentara, tapi pandangannya tidak lepas dari perempuan itu. Setelah makan malam, ketika Rangga Mahendra masuk ke ruang kerja untuk kembali menerima telepon pekerjaan, Mira Anggraeni mulai mencuci piring. Ia tidak menyalakan televisi, tidak memenuhi keheningan dengan obrolan kosong. Ia hanya bersenandung lagu rohani yang sama seperti biasa, pelan dan rendah. Beberapa menit kemudian terdengar langkah kecil di belakangnya. Mira Anggraeni menoleh sekilas dan melihat Naila berdiri di ambang pintu sambil memeluk sebuah buku erat-erat. "Hai, sayang," ucap Mira Anggraeni lembut. "Perlu sesuatu?" Naila tidak langsung menjawab, hanya berdiri di sana, memegangi buku itu seolah benda itu satu-satunya jangkar yang ia punya. Akhirnya, dengan suara begitu pelan sampai nyaris tak terdengar, ia bertanya, "Kenapa kakak selalu bersenandung?" Hati Mira Anggraeni serasa diremas. Ia mematikan keran, mengeringkan tangan, lalu berlutut agar sejajar dengan mata gadis kecil itu. "Nenek yang membesarkan saya," kata Mira Anggraeni pelan. "Waktu saya sedih, sangat-sangat sedih, Nenek Sri Rahmawati selalu bersenandung sambil memasak atau membersihkan rumah. Dia bilang musik bisa membuat beban di hati terasa sedikit lebih ringan." Naila menunduk menatap bukunya. "Beneran bisa?" bisiknya. "Kadang-kadang," jawab Mira Anggraeni jujur. "Tidak selalu, tapi itu membantu saya ingat kalau saya tidak sendirian." Mata Naila mulai berkaca-kaca. Mira Anggraeni tidak langsung meraih atau memeluknya, ia hanya tetap berada dekat, memberi ruang. "Kamu kangen Mama, ya?" tanya Naila akhirnya, suaranya bergetar. "Setiap hari," jawab Mira Anggraeni lirih. "Bahkan sampai sekarang,
Setelah bertahun-tahun, rasa sakitnya pernah hilang? Mira Anggraeni menarik napas. Rasanya berubah, katanya pelan. Lukanya tidak benar-benar hilang, tapi jadi lebih lembut. Luka itu memberi tempat untuk perasaan lain, kenangan indah, cinta, sukacita. Semuanya bisa hidup berdampingan. Naila mengusap air matanya dengan punggung tangan. Aku kangen mama banget, bisiknya. Aku tahu, sayang, aku tahu, balas Mira Anggraeni. Lalu sesuatu yang tidak terjadi selama 8 bulan terakhir pun terjadi. Naila melangkah maju dan melingkarkan kedua tangan kurusnya ke leher Mira Anggraeni. Mira Anggraeni memeluknya erat sementara gadis kecil itu menangis, hanya memeluk, tidak berkata, semua akan baik-baik saja, tidak mencoba memperbaiki, hanya tetap tinggal menemani. Beberapa detik kemudian, ia merasakan dua tubuh kecil lain merapat ke sisi kanan dan kirinya, Hana dan Kirana. Ketiga gadis kecil itu menangis dalam pelukan Mira Anggraeni, sementara perempuan yang awalnya hanya dipekerjakan untuk mengepel lantai dan melipat baju kini memegang mereka seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Di lantai atas, Rangga Mahendra berdiri membeku di puncak tangga dengan ponsel di tangan. Ia tadinya hendak turun untuk menanyakan jadwal esok hari pada Mira Anggraeni, tetapi kini ia tidak sanggup melangkah atau berbicara, karena untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, putri-putrinya membiarkan seseorang masuk ke dalam dunia mereka. Ia mundur pelan, kembali ke kamarnya, lalu duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman Ayu Mahendra, Rangga Mahendra akhirnya menangis, bukan hanya karena duka, tapi karena sesuatu yang hampir ia lupakan rasanya, harapan. Keesokan paginya, Mira Anggraeni menemukan ketiga gadis itu sudah menunggunya di dapur, bukan bersembunyi, tapi benar-benar menunggu, seolah mereka takut ia tidak datang. Selamat pagi, sapa Mira Anggraeni, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski jantungnya berdebar. Selamat pagi, bisik Hana pelan. Itu adalah sapaan pertama yang pernah Mira Anggraeni dengar dari salah satu dari mereka. Pagi itu ia membuat sarapan berupa kue dadar manis sederhana yang mirip pankek, sedikit gosong di pinggir seperti masakan rumahan biasa. Saat mereka makan, Kirana berkata, Mama dulu suka bikin kue begini tiap hari Sabtu. Ruangan seketika hening. Mira Anggraeni menaruh spatula pelan-pelan. Oh ya? Mama kalian dulu bikin yang seperti apa? Pakai coklat chip, jawab Naila pelan. Mama selalu biarkan kami yang menabur coklatnya sendiri. Kami selalu kebanyakan. Itu justru cara terbaik, kata Mira Anggraeni sambil tersenyum lembut. Hana menatapnya. Menurut kakak, tidak apa-apa kalau kami ngomongin Mama? Mira Anggraeni menarik kursi dan duduk bersama mereka. Sayang, bukan cuma boleh, itu sangat baik, katanya pelan. Mama kalian mencintai kalian begitu besar. Ngomongin tentang beliau justru membuat cinta itu tetap hidup. Ayah tidak pernah bahas soal Mama, ujar Kirana pelan. Kalau ingat Mama, ayah jadi terlalu sedih. Tenggorokan Mira Anggraeni terasa tercekat. Ayah kalian juga sedang terluka, katanya lembut, kadang orang dewasa tidak tahu bagaimana cara membicarakan hal-hal yang berat, kata Mira Anggraeni pelan, tapi itu bukan berarti kalian tidak boleh. Naila menatap kedua saudarinya, lalu kembali menatap Mira Anggraeni. Dulu kami sering banget senang-senang, katanya lirih. Sebelum semua ini. Coba ceritakan ke aku, pinta Mira Anggraeni lembut. Dan mereka pun bercerita, untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, ketiga gadis kecil itu membicarakan sosok Ayu Mahendra, bukan hanya dengan nada sedih, tapi dengan kenangan dan cinta. Mereka menceritakan pesta ulang tahun, lagu pengantar tidur, pesta dansa kecil setiap Sabtu pagi di dapur, bagaimana Ayu Mahendra selalu membiarkan mereka memilih sendiri gaun yang akan dipakai, selalu sesuai warna favorit masing-masing. Mira Anggraeni mendengarkan setiap kata, merasa hatinya sekaligus hancur dan sembuh dalam waktu yang sama. Sore itu, saat ketiga gadis kecil beristirahat, Mira Anggraeni kembali ke ruang kerja Ayu Mahendra. Ia membuka jurnal kulit itu lagi dan kali ini membacanya lebih saksama. Di dalamnya Ayu Mahendra menuliskan rencana rinci untuk ulang tahun ke-8 putri-putrinya, model gaun, resep kue, bahkan sebuah surat yang sudah mulai ditulis tetapi belum sempat selesai. Untuk putri-putriku di ulang tahun kalian yang ke-8. Kalau Mama boleh memberi satu hadiah, hadiahnya adalah ini, izin untuk bahagia, bahkan ketika kalian kangen sama Mama. Terutama ketika kalian kangen sama Mama. Karena cinta itu tidak berakhir, sayang. Cinta hanya berganti bentuk. Cara terbaik untuk menghormati orang yang sudah pergi adalah tetap hidup, tetap tertawa, tetap mencintai. Mama akan terus menyemangati kalian dari manapun Mama berada.
Sampai di situ tulisan itu terputus. Mira Anggraeni menghapus air matanya dan mengambil keputusan. Ia akan meneruskan apa yang sudah Ayu Mahendra mulai. Malam itu ketika Rangga Mahendra pulang, suasana rumah terasa berbeda, sedikit lebih hangat. Ia menemukan Mira Anggraeni dan ketiga gadis kecil di ruang keluarga. Anak-anak sedang menunjukkan gambar-gambar mereka kepada Mira Anggraeni, benar-benar menunjukkan, benar-benar berbicara. "Ayah," panggil Hana ketika melihatnya. "Sini lihat." Rangga Mahendra berdiri di ambang pintu, tertegun. Hana telah menggambar sebuah keluarga, 4 orang, dan di atas mereka seorang perempuan dengan sayap malaikat. "Itu Mama," jelas Hana. "Mama lagi jagain kami." Mata Rangga Mahendra langsung berkaca-kaca. Ia berlutut dan menatap gambar itu lebih dekat. "Benarkah? Cantik sekali, sayang." Mira Anggraeni berkata pelan, "Tidak apa-apa kok kalau kalian menggambar Mama." "Beneran boleh?" tanya Hana ragu. Rangga Mahendra menatap ke arah Mira Anggraeni yang berdiri tenang di samping. Sengaja memberi jarak agar mereka punya ruang. Suaranya bergetar. "Iya, Nak. Bukan cuma boleh, Ayah sangat senang." Malam itu, setelah ketiga gadis kecil tidur, Rangga Mahendra menemukan Mira Anggraeni di dapur. "Terima kasih," katanya pelan. "Untuk apa, Pak?" "Untuk melakukan hal yang tidak sanggup aku lakukan. Untuk menolong mereka ingat bahwa mencintai Mama itu masih boleh." Mira Anggraeni menatap matanya. "Mereka tidak pernah berhenti mencintai beliau, Pak Rangga. Mereka hanya butuh diizinkan untuk menunjukkannya." Rangga Mahendra mengangguk, tak sanggup berkata-kata. "Pak Rangga," ujar Mira Anggraeni hati-hati, "boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu." "Kapan ulang tahun mereka?" Tubuh Rangga Mahendra sontak menegang, warna di wajahnya memudar. "Ulang tahun mereka? Iya, Pak." Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan ponsel dan melihat kalender. 9 Februari. Ulang tahun ke-8 ketiga putrinya jatuh pada 15 Februari, 6 hari lagi. "Ya Tuhan," bisiknya. "Aku lupa. Aku benar-benar lupa." Mira Anggraeni melangkah sedikit mendekat. "Tidak apa-apa, Pak." "Tidak, ini tidak apa-apa," suaranya pecah. "Ayah macam apa yang lupa ulang tahun anaknya sendiri?" "Seorang ayah yang lagi tenggelam dalam duka," jawab Mira Anggraeni lembut. "Seorang ayah yang tetap manusia." Rangga Mahendra duduk berat di kursi meja makan, menunduk dengan kepala di antara kedua tangan. Kalau Ayu masih ada, dia pasti sudah menyiapkan semuanya. Pesta, kue, semuanya. Mira Anggraeni ragu sejenak, lalu perlahan berkata, "Bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang sederhana saja, Pak? Hanya kita berempat. Sesuatu yang mungkin Bu Ayu inginkan. Kecil, tapi berarti." Rangga Mahendra mengangkat kepala, matanya merah. "Menurut kamu, mereka mau?" "Menurut saya," jawab Mira Anggraeni pelan, "mereka justru sangat membutuhkannya, lebih dari yang Bapak bayangkan." Malam itu Rangga Mahendra sama sekali tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, memikirkan semua ulang tahun putri-putrinya yang pernah ia lewatkan demi membangun perusahaannya. Semua momen ketika Ayu Mahendra yang menutup kekurangannya, merencanakan segalanya, membuat semuanya sempurna, dan sekarang ketika Ayu Mahendra sudah tiada, ia merasa kembali gagal pada ketiga putrinya. Keesokan paginya ia berangkat sangat pagi, meyakinkan dirinya bahwa itu karena ada banyak rapat penting, padahal kenyataannya sederhana. Ia tidak sanggup menatap wajah anak-anaknya. Mira Anggraeni menyadari hal itu. Ia sedang melipat pakaian di ruang keluarga ketika mendengar suara mobil meninggalkan halaman bahkan sebelum matahari terbit. Ketiga gadis kecil masih tertidur di lantai atas. Mira Anggraeni berdiri di depan jendela, memandangi lampu belakang mobil Rangga Mahendra yang menjauh dan merasakan sesuatu yang berat mengendap di dadanya. Lelaki itu sedang terus berlari. Ia mengerti, karena duka memang sering membuat orang bersembunyi dari hal-hal yang justru bisa menyembuhkan mereka. Tetapi ketiga gadis kecil itu butuh ayah mereka. Pagi menjelang siang, ketika Mira Anggraeni sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar langkah kaki di tangga, lebih ringan dari biasanya, seolah membawa sedikit harapan. Kirana muncul lebih dulu, disusul Naila dan Hana di belakang. "Ayah masih di rumah?" tanya Kirana pelan. Hati Mira Anggraeni serasa jatuh. "Ayah kalian harus berangkat lebih pagi ke kantor, sayang," jawabnya lembut. Cahaya di mata mereka meredup sedikit. Mereka makan sarapan dalam diam,
Bukan lagi keheningan berat seperti dulu, tetapi keheningan kecewa. Setelah mereka selesai, Mira Anggraeni duduk bersama di meja. "Boleh kakak bilang sesuatu?" tanyanya. Mereka mengangguk. "Ayah kalian itu sayang sekali sama kalian. Kalian tahu, kan? Kalau sayang, kenapa ayah sering pergi terus?" tanya Hana dengan suara kecil. Mira Anggraeni memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kadang kalau orang sangat-sangat sedih, mereka tidak tahu bagaimana caranya berada di dekat orang yang paling mereka cintai, karena justru di dekat kalian rasa sakitnya terasa lebih kuat. Bukan karena kalian, tapi karena mereka kangen sama orang yang sudah tidak ada. "Ayah kangen mama," ujar Naila pelan. "Banget," jawab Mira Anggraeni lembut. "Sama seperti kalian." Kirana menunduk menatap kedua tangannya. "Kalau ayah di rumah, kami tidak pernah ngomongin mama. Ayah jadi terlalu sedih." "Kakak tahu, sayang," bisik Mira Anggraeni. "Tapi kami pengin ngomongin mama," bisik Hana. "Kami pengin ingat mama." Mira Anggraeni merangkul mereka bertiga mendekat. "Kalau begitu, kita ingat sama-sama, ya?" Mereka mengangguk di bahunya. Sore harinya, Mira Anggraeni membuat keputusan yang membuatnya sendiri gemetar. Ia akan memakai jurnal milik Ayu Mahendra, merencanakan perayaan kecil untuk ulang tahun ketiga gadis itu, bukan pesta besar, bukan sesuatu yang ramai dan melelahkan, tetapi momen tenang untuk menghormati kenangan sang ibu dan membuat mereka merasa dicintai. Ia memutuskan tidak akan memberitahu Rangga Mahendra, belum sekarang, karena kalau diceritakan, besar kemungkinan lelaki itu akan berkata tidak, bilang bahwa semuanya terlalu cepat, terlalu menyakitkan, lalu kembali menenggelamkan diri dalam kerja dan rasa bersalah sementara ketiga anak itu melewati lagi satu ulang tahun dalam diam. Mira Anggraeni tahu ia sedang mengambil risiko, tahu ia bisa kehilangan pekerjaannya, tahu ia sedang melampaui batas, tetapi ia juga tahu ada beberapa batas yang memang harus dilanggar. Sore itu Rangga Mahendra pulang larut, setelah ketiga gadis kecil tidur. Mira Anggraeni masih di dapur, membereskan piring dan peralatan. "Bagaimana mereka hari ini?" tanya Rangga Mahendra sambil melonggarkan dasinya. "Baik, Pak." "Mereka sempat ngobrol sedikit tentang mama," jawab Mira Anggraeni. Rahang Rangga Mahendra menegang. "Pasti berat buat mereka." "Sebenarnya," kata Mira Anggraeni hati-hati, "menurut saya itu malah membantu." Ia tidak menanggapi, hanya berdiri di sana dengan wajah lelah dan kebingungan. "Pak Rangga," ujar Mira Anggraeni pelan, "soal ulang tahun, biar saya yang urus," potongnya cepat. "Nanti saya pikirkan sesuatu." Tapi cara ia mengucapkannya, datar dan putus asa, membuat Mira Anggraeni tahu ia tidak akan benar-benar melakukan apa-apa. Ia akan mengubur diri dalam pekerjaan, menghindar, membiarkan hari itu berlalu sunyi karena terlalu sakit untuk dihadapi. "Baik, Pak," jawab Mira Anggraeni lembut. Setelah ia naik ke lantai atas, Mira Anggraeni mengeluarkan jurnal Ayu Mahendra dan membuka halaman tentang ulang tahun. Ia punya 5 hari. 5 hari untuk menyelesaikan apa yang tidak sempat dilakukan Ayu Mahendra. 5 hari untuk menunjukkan pada ketiga gadis kecil itu bahwa mereka masih boleh merayakan hidup. Ia mengusap jari-jarinya di atas tulisan tangan Ayu Mahendra dan berbisik ke dapur yang kosong. "Aku tidak akan membiarkan mereka melupakanmu, Bu Ayu, aku janji." Di lantai atas, Rangga Mahendra duduk di tepi ranjang, menatap sebuah foto di meja kecil di samping tempat tidur. Ayu Mahendra dan ketiga putri mereka di ulang tahun ke-7, berempat tertawa lepas dengan wajah belepotan krim kue. Momen sederhana yang kini terasa seperti harta tak ternilai. Keempat orang dalam foto itu tertawa lepas, wajah mereka belepotan krim kue. Rangga Mahendra mengangkat bingkai itu dengan tangan bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana melakukan semua ini tanpa kamu," bisiknya pada gambar Ayu Mahendra. Rumah tetap sunyi, tidak ada jawaban, tetapi di ruang sempit antara duka dan harapan, ada sesuatu yang mulai bergeser. Mira Anggraeni sedang merencanakan sebuah keajaiban kecil, dan entah ia sadar atau tidak, Rangga Mahendra sebentar lagi akan melihat seperti apa rupa cinta ketika ia menolak menyerah. 3 hari sebelum ulang tahun, Mira Anggraeni terbangun pukul 5 pagi dengan jantung berdebar. Ia baru saja bermimpi tentang Ayu Mahendra, tentang seorang perempuan yang belum pernah ia temui tapi terasa sangat dekat. Di dalam mimpi, Ayu Mahendra berdiri di dapur, menulis di jurnalnya sambil bersenandung pelan lagu Blackbird. Saat Mira Anggraeni membuka mata, gambaran mimpi itu memudar, tetapi perasaan di dadanya masih tinggal. Lakukan ini untuk mereka. Ia bangun, berpakaian, lalu turun sebelum siapapun terjaga. Ia membuat kopi dan duduk di meja dapur dengan jurnal milik Ayu Mahendra terbuka di depannya. Rencana ulang tahun di dalamnya sangat rinci, spesifik, penuh cinta.
Tapi Mira Anggraeni sadar ia bukan Ayu Mahendra. Ia tidak punya uang untuk pesta mewah, ia tidak bisa menyalin semuanya dengan sempurna. Ia hanya seorang asisten rumah tangga dengan ide pinjaman dan hati yang remuk. Bagaimana kalau aku malah merusak semuanya? Bagaimana kalau mereka belum siap? Bagaimana kalau Pak Rangga pulang dan langsung memecatku karena terlalu ikut campur, pikirnya. Ia menutup jurnal itu dan menekan kedua telapak tangan ke mata. Tuhan, bisiknya, kalau ini salah, tolong hentikan aku. Tidak ada kilat menyambar, tidak ada jawaban jelas, hanya dengungan pelan kulkas dan beratnya sebuah keputusan yang hanya bisa ia ambil sendiri. 1 jam kemudian, Rangga Mahendra turun ke dapur dengan pakaian kerja rapi. Jam bahkan belum menunjukkan 6:30. Pagi-pagi sekali, Pak, kata Mira Anggraeni. Tidak bisa tidur, jawabnya singkat sambil menuang kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Hari ini ada presentasi besar. Mira Anggraeni memperhatikannya, benar-benar memperhatikan. Lelaki ini sedang tenggelam, menjalani rutinitas seperti robot, menggunakan pekerjaan sebagai perisai dari semua yang tidak sanggup ia hadapi. Pak Rangga, mulai Mira Anggraeni hati-hati, soal akhir pekan ini, Sabtu aku tetap kerja, potongnya cepat, terlalu cepat. Ada masalah klien yang harus ditangani. Sabtu. Hari ulang tahun. Dada Mira Anggraeni terasa mengencang. Sabtu, Pak? Yang hari Sabtu itu? Iya. Memangnya kenapa? Ia benar-benar tidak ingat. Bahkan setelah pembicaraan mereka, setelah Mira Anggraeni mengingatkan, ia mengubur tanggal itu begitu dalam sampai pikirannya sendiri menolaknya. Tidak apa-apa, jawab Mira Anggraeni pelan. Cuma tanya saja. Rangga Mahendra meraih tas kerjanya dan menuju pintu. Pak, Rangga, panggil Mira Anggraeni pelan. Ia berhenti dan menoleh, itu pertama kalinya Mira Anggraeni memanggil namanya tanpa gelar. Putri-putri bapak butuh ayah mereka, ucapnya lembut. Bukan hanya uangnya, bukan hanya solusinya, tapi orangnya. Wajah Rangga Mahendra retak sekejap, lalu ia menarik kembali topeng kuatnya. Aku tahu, bisiknya. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi sosok yang mereka butuhkan. Bapak tidak harus tahu semua caranya, kata Mira Anggraeni pelan. Bapak hanya perlu hadir. Ia mengangguk, tetapi dari matanya Mira Anggraeni tahu, ia tidak percaya pada dirinya sendiri. Ia pergi tanpa kata lagi. Mira Anggraeni berdiri di depan jendela, mengamati mobil itu menjauh, lalu membuat keputusan terakhirnya. Ia akan melakukan semua ini, dengan atau tanpa izin Rangga Mahendra. Beberapa saat setelah ketiga gadis kecil selesai sarapan, Mira Anggraeni duduk bersama mereka di meja. Kakak mau tanya sesuatu, dan kalian harus jawab jujur, ya, katanya. 3 pasang mata menatapnya. Kalian masih ingat hari Sabtu ini itu hari apa? Tubuh mereka sontak menegang. Ulang tahun kami, bisik Kirana. Kalian mau merayakannya? Tanya Mira Anggraeni. Hening. Lalu Naila berkata dengan suara bergetar, Mama selalu bikin ulang tahun kami jadi istimewa. Aku tahu, sayang, jawab Mira Anggraeni. Tapi sekarang Mama sudah tidak di sini. Iya, Mama sudah tidak ada, sahut mereka lirih. Mira Anggraeni menarik napas. Kalau kita bikin sesuatu yang kecil saja bagaimana? Hanya kita berempat. Untuk ingat Mama, dan untuk merayakan kalian. Kalian mau? Ketiga gadis kecil itu saling berpandangan, seolah berbicara tanpa kata. Akhirnya Hana bertanya, terus ayah gimana? Ayah tidak apa-apa? Nanti ayah sedih? Tenggorokan Mira Anggraeni mengencang. Mungkin ayah akan sedih, katanya pelan, tapi mungkin ayah juga perlu diingatkan, kalau tidak apa-apa kok untuk merayakan. Kalau Mama justru ingin kalian bahagia. Mama pasti akan suka ini, bisik Kirana Mahendra pelan. Sejak dulu Ayu Mahendra selalu bilang ulang tahun adalah tentang bersyukur karena masih hidup. Maka Mira Anggraeni tersenyum dan berkata lembut, kalau begitu, kita lakukan itu, ya, kita bersyukur sama-sama. Naila Mahendra meraih tangan Mira Anggraeni. Kakak mau bantu kami, kan? Tanya gadis kecil itu. Mira Anggraeni mengangguk pelan. Aku sudah mulai, kok, jawabnya dalam hati. Siang itu, ketika ketiga anak perempuan itu beristirahat, Mira Anggraeni duduk di meja dapur dan menuliskan daftar. Ia butuh bahan-bahan untuk membuat kue ulang tahun resep Ayu Mahendra. 3 gaun sederhana warna biru, merah, dan hijau, dekorasi yang simpel,
waktu untuk memanggang kue bersama para gadis kecil, dan, kalau boleh dibilang, sebuah mujizat kecil, agar semua ini bisa terlaksana tanpa sepengetahuan Rangga Mahendra sampai semuanya sudah terlambat untuk dihentikan. Di rekening tabungannya hanya ada sekitar 2 juta rupiah, tidak banyak, tetapi ia berbisik pada dirinya sendiri, tidak banyak, tapi cukup. Keesokan paginya, 2 hari sebelum ulang tahun, Mira Anggraeni berkata pada Rangga Mahendra bahwa ia perlu mengajak anak-anak belanja. Untuk apa? Tanya Rangga Mahendra sambil matanya tetap menatap layar ponsel. Beberapa keperluan mereka saja, Pak, jawab Mira Anggraeni. Tanpa mengangkat wajah, Rangga Mahendra mengeluarkan kartu kredit dan menyodorkannya. Belikan saja apa yang mereka butuh. Mira Anggraeni hampir saja jujur saat itu juga, hampir menjelaskan rencananya, tetapi ia melihat dinding tak terlihat yang mengelilingi pria itu, cara ia menjaga dirinya tetap utuh dengan tidak memikirkan hari Sabtu yang akan datang. Kalau ia memberitahu sekarang, Rangga Mahendra pasti akan mematikan semuanya, membatalkan, menarik diri. Terima kasih, Pak, ucap Mira Anggraeni pelan sambil menerima kartu itu. Sore harinya, Mira Anggraeni dan ketiga gadis kecil itu pergi ke sebuah butik gaun kecil di Jakarta tempat Ayu Mahendra dulu sering membawa mereka. Pemiliknya, seorang perempuan Tionghoa Parubaya bernama Bu Lilitan, langsung mengenali mereka. Aduh, sayang-sayang. Tante kangen sekali sama kalian, katanya dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Kami perlu gaun ulang tahun, ujar Naila Mahendra pelan. Seperti yang Mama biasa belikan. Bu Lilitan meletakkan tangan di dadanya. Kalau begitu, kita cari gaun yang paling pas untuk kalian, ya. Satu persatu, mereka mencoba gaun, biru untuk Naila Mahendra, merah untuk Hana Mahendra, hijau untuk Kirana Mahendra. Saat mereka berdiri di depan cermin, sesuatu dalam raut wajah mereka berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar tampak seperti anak kecil lagi. Mama pasti suka banget sama gaun-gaun ini, bisik Hana Mahendra. Mira Anggraeni berlutut di samping mereka. Mama kalian mungkin lagi tersenyum dari sana, katanya lembut. Dalam perjalanan pulang, dari jok belakang mobil, Kirana Mahendra memanggil pelan. Mira? Iya, sayang, jawab Mira Anggraeni sambil tetap menatap jalan dan menggenggam kemudi erat-erat. Menurut kakak, ayah bakal marah tidak? Mira Anggraeni menarik napas panjang. Kakak tidak tahu, sayang, katanya jujur, tapi kakak yakin ayah juga butuh semua ini, sama seperti kalian. Malamnya, setelah semua tertidur, Rangga Mahendra di kamarnya yang sunyi. Ketiga gadis kecil itu berdesakan di kamar mereka. Mira Anggraeni duduk sendirian di dapur gelap dengan hanya lampu kecil menyala dan jurnal kulit peninggalan Ayu Mahendra terbuka di depannya. 1 hari lagi. Besok ia akan memanggang kue bersama anak-anak, besok ia akan menyiapkan semuanya. Besok Rangga Mahendra akan berangkat kerja seperti biasa, masih terus berlari dari tanggal yang tidak sanggup ia hadapi, dan pada hari Sabtu, di ulang tahun ke-8 Naila, Hana, dan Kirana, Mira Anggraeni akan menunjukkan pada Rangga Mahendra apa yang sebenarnya sudah lama diketahui istrinya, bahwa cinta tidak berhenti ketika seseorang pergi, cinta hanya terus muncul lagi dan lagi dalam bentuk yang berbeda. Bahkan ketika kita merasa sudah lupa caranya. Pagi Sabtu, Mira Anggraeni terbangun saat fajar dengan perut terasa mengikat kuat. Inilah harinya, batinnya. Ia berpakaian pelan-pelan, berdoa singkat dalam gelap di kamar kecilnya, Tuhan, kuatkan saya, lalu pergi membangunkan ketiga gadis kecil itu. Mereka tidur berimpitan seperti biasa, kasur-kasur ditarik menjadi satu, 3 tubuh kecil saling menempel mencari rasa aman. Mira Anggraeni duduk di tepi kasur dan menyentuh bahu Naila Mahendra dengan lembut. Sayang, bangun, mereka mulai bergerak pelan, mengerjap karena cahaya pagi yang masuk lewat tirai. Jam berapa ini? Gumam Hana Mahendra setengah mengantuk. Mira Anggraeni tersenyum lembut. Jam untuk merayakan ulang tahun, jawabnya. Ia mengeluarkan jurnal milik Ayu Mahendra dari belakang punggungnya. Ketiga gadis kecil itu langsung duduk tegak. Itu, suara Kirana Mahendra tercekat. Itu jurnal Mama. Iya, kata Mira Anggraeni pelan. Dan Mama kalian meninggalkan sesuatu di dalamnya untuk kalian. Ia membuka halaman khusus ulang tahun dan mengawasi wajah mereka ketika mereka membaca tulisan tangan Ayu Mahendra. Rencana pesta, resep kue, catatan-catatan kecil penuh cinta yang tertuang dalam setiap kalimat. Naila Mahendra menelusuri huruf-huruf itu dengan ujung jarinya. Mama nulis ini sebelum Mama meninggal, ya? Iya, jawab Mira Anggraeni. Mama tahu suatu hari kalian bakal butuh ini.
Mama memang tahu, bisik Hana Mahendra. Tenggorokan Mira Anggraeni terasa sesak. Karena cinta selalu tahu, katanya. Kirana Mahendra menatapnya dengan air mata yang mengalir di pipi. Kak, kakak tahu hari ini hari apa? Tanya gadis kecil itu. Mira Anggraeni mengangguk pelan. Hari ini Sabtu, 15 Februari, ulang tahun kalian, jawabnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Hari ini 15 Februari. Hari ini ulang tahun kalian yang ke-8, kata Mira Anggraeni pelan. Kata-kata itu menggantung di udara. Kami pikir, Naila Mahendra mulai berbicara lalu berhenti, menelan ludah. Kami pikir mungkin kami sudah tidak boleh punya ulang tahun lagi, lanjutnya lirih. Dada Mira Anggraeni serasa robek. Sayang, kenapa kalian sampai berpikir begitu? Tanya Mira Anggraeni lembut. Karena mama sudah tidak ada, dan ayah tidak pernah bilang apa-apa, jawab Naila Mahendra. Jadi kami pikir, mungkin ulang tahun ikut mati bersama mama. Mira Anggraeni langsung menarik ketiga gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Dengar ya, sayang, katanya pelan. Di jurnal ini, mama kalian menulis bahwa kalau ia bisa memberi satu hadiah, ia ingin memberi kalian izin untuk bahagia. Bahkan ketika kalian sedih, bahkan ketika kalian rindu padanya. Tapi bagaimana caranya bahagia kalau sakitnya sebesar ini? Tanya Kirana Mahendra dengan suara bergetar. Dengan memilih, jawab Mira Anggraeni lembut. Dipilih pelan-pelan, satu momen kecil dalam satu waktu. Dan hari ini, kita akan memilihnya bersama-sama. 1 jam kemudian, dapur rumah itu berubah total. Mira Anggraeni memutar lagu lawas ceria kesayangan Ayu Mahendra dan menata semua yang mereka butuhkan di meja. Mangkuk-mangkuk adonan, tepung, telur, gula, mentega, resep kue ulang tahun Ayu Mahendra tertulis rapi dengan tulisan tangannya sendiri di atas meja. Ketiga gadis kecil itu berdiri di depan meja dapur dengan gaun baru mereka. Biru, merah, dan hijau. Wajah mereka tampak gugup, bersemangat, sekaligus ketakutan. Mama selalu membiarkan kami yang memecahkan telur, bisik Naila Mahendra pelan. Kalau begitu, hari ini kamu yang pecahkan telur, kata Mira Anggraeni sambil menyodorkan sebutir telur ke tangan kecil itu. Tangan Naila Mahendra bergetar, telur retak, sedikit cangkang ikut jatuh ke dalam mangkuk bersama kuning telurnya. Aku merusakkannya, bisiknya nyaris menangis. Tidak, kamu tidak merusak apa-apa, kata Mira Anggraeni sambil tersenyum. Di resep mama kalian, dia menulis, biarkan mereka membuat berantakan. Di sanalah cinta masuk. Hana Mahendra dengan hati-hati mengangkat potongan cangkang satu persatu. Mama benar-benar menulis begitu? Tanyanya. Betul, sayang. Mama betul-betul menulis itu, jawab Mira Anggraeni. Mereka bekerja bersama, mengikuti catatan Ayu Mahendra dengan teliti. Kirana Mahendra menambahkan ekstra vanila, persis seperti yang tertulis di catatan bahwa Kirana akan selalu ingin menambah sedikit vanila lagi. Hana Mahendra diam-diam menyelipkan choco chips ke dalam adonan ketika mengira tidak ada yang memperhatikan. Naila Mahendra mengaduk adonan dengan seluruh tubuhnya, seperti anak-anak yang benar-benar hadir penuh di momen itu. Pelan-pelan, dengan cara yang indah dan nyaris ajaib, sesuatu di dalam ruangan itu berubah. Tawa mulai muncul, bukan tawa pura-pura, bukan tawa yang dipaksa, melainkan tawa sungguhan yang datang dari tempat paling dalam ketika sukacita menemukan keberanian untuk muncul lagi. Tepung menempel di gaun-gaun kecil mereka, adonan terciprat di meja dan lantai. Dapur tampak seperti bencana kecil, berantakan, hidup, penuh suara. Mama pasti suka sekali lihat berantakan begini, kata Kirana Mahendra sambil tersenyum di antara air mata. Iya, mama kalian pasti bahagia sekali lihat ini, sahut Mira Anggraeni dengan mata ikut basah. Sementara kue dipanggang di dalam oven, mereka membuat krim butter vanila sederhana. Ketiganya bergantian memegang mixer, menambahkan pewarna makanan agar krim tampak cantik. Baunya seperti mama, ujar Hana Mahendra tiba-tiba sambil menghirup aroma vanila dan gula. Seperti saat mama dulu memanggang kue. Karena kalian sedang melakukan persis apa yang mama lakukan, kata Mira Anggraeni lembut. Kalian sedang menjaga cintanya tetap hidup. Ketika kue sudah matang dan dingin, mereka menghiasnya bersama. Tidak sempurna, tidak rapi seperti kue dari toko, tetapi dihias oleh 4 pasang tangan dan satu hati bersama. Kirana Mahendra menulis, "Selamat ulang tahun," dengan krim yang bergetar dan huruf yang miring-miring. Naila Mahendra menaburkan meses dan sprinkle terlalu banyak, tepat seperti yang dulu selalu dilakukan. Hana Mahendra meletakkan lilin-lilin kecil di atas kue. Mira Anggraeni berdiri sedikit menjauh,
Mengamati tiga gadis kecil yang selama 8 bulan tenggelam dalam diam kini perlahan-lahan mengingat lagi bagaimana rasanya menjadi anak-anak. Apa kita harus menunggu ayah? Tanya Naila Mahendra pelan. Perut Mira Anggraeni langsung terasa menciut. Rangga Mahendra sudah berangkat pukul 6 pagi, mengatakan pada Mira Anggraeni bahwa ia harus ke kantor dan akan seharian di luar. Ia masih berlari, terus berlari dari tanggal yang tidak sanggup ia hadapi. Kakak tidak tahu ayah pulang jam berapa. Sayang, jawab Mira Anggraeni jujur. Ayah lupa lagi, ya? Bisik Kirana Mahendra. Mira Anggraeni berlutut hingga sejajar dengan mata mereka. Ayah kalian sedang sangat terluka sampai-sampai dia tidak bisa melihat dengan jelas, katanya lembut. Tapi itu tidak berarti kalian tidak boleh merayakan. Itu tidak berarti cinta mama kalian jadi tidak ada artinya. Kalau ayah marah karena kami merayakan tanpa ayah, tanya Hana Mahendra dengan suara kecil. Kalau ada yang harus disalahkan, biar kakak saja, kata Mira Anggraeni tegas. Ini semua tanggung jawab kakak, bukan kalian. Tidak akan pernah kalian. Mereka mengangguk pelan, meski Mira Anggraeni masih bisa melihat kekhawatiran di mata mereka. Ia lalu menyalakan lilin-lilin kecil di atas kue, nyala api berkelip lembut, seolah-olah bersiap menyaksikan keajaiban kecil yang akan terjadi di dapur itu. 8 nyala lilin kecil bergetar pelan di bawah cahaya sore. Siap? Tanya Mira Anggraeni lembut. Ketiga gadis itu saling menggenggam tangan, lalu bersama-sama mulai bernyanyi pelan, Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu. Suara mereka awalnya bergetar, lalu perlahan menguat, memenuhi dapur dengan nyanyian yang sudah lama sekali tidak terdengar di rumah itu. Mira Anggraeni ikut bernyanyi, suaranya menyatu menjadi harmoni lembut di bawah suara mereka. Selamat ulang tahun Naila, Hana, Kirana, selamat ulang tahun untukmu. Mereka menangis dan tersenyum di saat yang sama, air mata bercampur tawa. Nyala lilin bergoyang. Ayo, buat permohonan, bisik Mira Anggraeni. Ketiganya memejamkan mata, mencondongkan tubuh kecil mereka ke depan, lalu meniup. Dalam sekejap, semua api padam. Asap tipis mengepul ke udara. Di detik itu, sesuatu di dalam diri mereka patah, bukan patah yang menyakitkan, melainkan seperti hati yang akhirnya retak terbuka setelah terlalu lama dikunci rapat, seperti duka yang akhirnya memberi ruang bagi sukacita, seperti tiga gadis kecil yang tiba-tiba ingat bahwa mereka masih diizinkan untuk hidup. Mereka bertepuk tangan, tertawa, saling memeluk. Mira Anggraeni memotong kue dan membagikan sepotong untuk masing-masing. Mereka makan dengan jari, krim menempel di pipi dan ujung hidung, berbicara berbarengan tentang kenangan bersama Mama Ayu Mahendra, tentang rasa kue, tentang betapa lega rasanya bisa tersenyum lagi. Dapur penuh dengan musik, tumpahan adonan, dan cinta yang indah meski retak, penyembuhan yang berantakan tapi nyata. Mira Anggraeni memandang mereka dan berpikir dalam hati, inilah yang disebut kebangkitan. Ia tidak mungkin tahu bahwa pada saat yang sama Rangga Mahendra baru saja masuk ke dalam mobil di kantor, bahwa rasa bersalah akhirnya menembus semua pertahanan yang ia bangun, bahwa ia baru sadar hari apa ini dan sedang menyetir pulang secepat mungkin, ketakutan akan apa yang akan ia temukan. Mira Anggraeni tidak tahu ia hanya berjarak 10 menit dari rumah, tidak tahu bahwa ketika pintu depan terbuka, pria itu akan mendengar suara-suara yang selama ini terasa mustahil. Tidak tahu bahwa semuanya sebentar lagi akan berubah. Ketiga gadis itu masih tertawa ketika mereka mendengar suara itu. Kunci diputar, pintu depan terbuka, langkah kaki di lorong. Mereka langsung membeku. Itu? Hana Mahendra mulai bertanya, lalu terhenti. Jantung Mira Anggraeni serasa berhenti. Ayah, bisik Kirana Mahendra. Dari arah lorong terdengar suaranya. Pecah, terkejut, hampir tidak terdengar. Apa yang sedang terjadi? Rangga Mahendra berdiri di ambang pintu ruang makan. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak sanggup memproses apa yang dilihatnya. Tiga putrinya, memakai gaun berwarna cerah yang sudah berbulan-bulan tidak pernah mereka sentuh, duduk di meja. Wajah mereka penuh krim dan meses. Mata mereka berkilat, hidup. Di belakang mereka, Mira Anggraeni berdiri memegang kue ulang tahun buatan sendiri. Ruangan itu berbau vanila, gula, dan sesuatu yang ia yakin sudah mati bersama Ayu Mahendra. Bau itu adalah bau rumah. Ayah, bisik Naila Mahendra. Satu kata itu memecahkan sesuatu di dalam dirinya. Tas kerja Rangga Mahendra jatuh menghantam lantai. Tangannya menutup mulut. Laki-laki yang membangun kerajaan bisnis, yang biasa menghadapi ruang rapat penuh eksekutif tanpa pernah menunjukkan kelemahan, kini jatuh berlutut.
Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi terdengar seperti suara manusia. Raungan dalam dari perut, suara 8 bulan duka yang akhirnya jebol. Ayah lupa, ia terisak. Ayah lupa ulang tahun kalian. Ayah lupa. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, 3 tubuh kecil sudah menubruknya. Naila Mahendra, Hana Mahendra, Kirana Mahendra melingkarkan tangan mereka di leher, bahu, dan dada Rangga Mahendra, memeluknya erat sementara ia hancur di dalam pelukan mereka. Tidak apa-apa, ayah, kata Hana Mahendra pelan, telapak tangannya yang mungil menyentuh wajah ayahnya yang basah air mata. Kami pikir ayah lupa karena ayah sedih, tambah Kirana Mahendra. Tapi Kak Mira ingat, kata Naila Mahendra. Kak Mira menemukan jurnal Mama. Kak Mira bantu kami membuat kue Mama. Rangga Mahendra mendongak di antara air mata, menatap ke arah Mira Anggraeni. Perempuan itu berdiri tenang di dekat meja, memberi ruang bagi mereka, matanya sendiri berkaca-kaca. Kamu, suaranya pecah. Kamu yang melakukan semua ini? Mira Anggraeni mengangguk pelan. Saya berharap ayah tidak keberatan, katanya lembut. Tidak keberatan? Rangga Mahendra menarik putri-putrinya lebih rapat ke dadanya. Kamu baru saja mengembalikan masa kecil mereka. Bukan, Pak, ujar Mira Anggraeni pelan. Masa kecil mereka tidak pernah hilang. Mereka hanya butuh izin untuk menemukannya lagi. Rangga Mahendra lalu menatap putri-putrinya, benar-benar menatap mereka. Mereka tersenyum, benar-benar tersenyum. Mata mereka tidak lagi kosong. Mereka bukan lagi seperti hantu yang berkeliaran di dalam rumah, mereka kembali menjadi putri-putri kecil miliknya. Ayah minta maaf, bisik Rangga Mahendra dengan suara parau. Selama ini ayah begitu tersesat tanpa mama kalian sampai lupa bahwa kalian juga ikut tersesat. Kami memang benar-benar tersesat, ayah, ujar Kirana Mahendra pelan. Tapi Kak Mira yang membantu kami menemukan jalan pulang, sambung Hana Mahendra. Dia bilang Mama Ayu Mahendra pasti ingin kami bahagia, kata Naila Mahendra. Bahkan ketika kami masih sedih. Rangga Mahendra menempelkan keningnya pada kening 3 putrinya. Dia memang begitu, ya Tuhan, dia memang begitu, bisiknya. Untuk waktu yang lama mereka hanya saling berpelukan. Seorang ayah dan 3 putrinya, akhirnya benar-benar hadir, akhirnya benar-benar bersama. Lalu Kirana Mahendra sedikit menjauh. Ayah mau makan kue? Tanyanya. Kami yang buat. Kak Mira bantu, tapi kami yang mengerjakan sebagian besar. Rangga Mahendra tertawa di sela-sela air matanya. Ayah mau sekali. Mereka menariknya berdiri dan menuntunnya ke meja makan. Mira Anggraeni sudah memotongkan sepotong kue dan meletakkannya di tempat duduk kepala meja, tempat di mana Rangga Mahendra selalu duduk. Ia duduk, menatap kue itu. Sederhana, tidak sempurna, tetapi jelas dibuat dengan cinta. Ia menggigit satu suap. Rasa itu menghantamnya seperti kenangan. Ini, suaranya pecah. Ini resep kue milik Mama Ayu Mahendra. Kak Mira menemukannya di jurnal Mama, jelas Naila Mahendra. Mama menulis semuanya. Resep, gaun ulang tahun, semuanya. Rangga Mahendra kembali memandang Mira Anggraeni. Kamu menemukan jurnalnya di ruang kerja Mama Ayu, ya? Iya, Pak, jawab Mira Anggraeni pelan. Saya berharap Bapak tidak keberatan. Saya tidak berniat mencampuri, hanya, terima kasih, potong Rangga Mahendra lirih. Terima kasih karena melihat hal-hal yang tidak bisa ayah lihat. Mira Anggraeni mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Berlimalah mereka duduk di meja makan pada Sabtu siang itu, menyantap kue ulang tahun, dan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, keheningan di antara mereka bukan lagi berat, keheningan itu terasa penuh. Penuh kehadiran, penuh kenangan, penuh cinta yang menolak mati hanya karena seseorang telah tiada. Rangga Mahendra memandangi putri-putrinya tertawa, bercerita, kembali menjadi anak kecil. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang seharusnya jelas sejak awal. Mama Ayu Mahendra tidak meninggalkan mereka dengan tangan kosong. Ia meninggalkan mereka satu sama lain. Ia meninggalkan kata-kata, resep, tradisi. Ia meninggalkan cinta yang tidak pernah berakhir, cinta yang hanya butuh seseorang cukup berani untuk membukanya lagi. Seseorang seperti Mira Anggraeni, perempuan dengan sepatu lusuh dan tanpa gelar bergengsi, tetapi mengerti sesuatu yang sudah lama dilupakan Rangga Mahendra, bahwa kesembuhan bukan datang dari semua jawaban, tetapi dari kesediaan untuk hadir, untuk menemani orang lain di tengah luka alih-alih sibuk mencoba memperbaikinya. Mira, panggil Rangga Mahendra pelan.
Mira Anggraeni mengangkat wajah. Duduklah bersama kami, kata Rangga Mahendra. Mira Anggraeni ragu. Pak, saya, tolong, pintanya lirih. Kamu juga bagian dari ini. Perlahan, Mira Anggraeni menarik kursi dan duduk. Rangga Mahendra memotongkan sepotong kue untuknya. Kue yang sama yang dibuat dengan tangan kecil putri-putrinya, kue yang dulu disempurnakan oleh Mama Ayu Mahendra, kue yang kini terasa seperti harapan. Di luar, matahari mulai tenggelam di langit Jakarta. Sinarnya memantul di Teluk Jakarta. Di dalam rumah besar itu, satu keluarga yang hancur sedang belajar mengingat bagaimana caranya menjadi utuh lagi. Tidak sama seperti dulu, selamanya berubah, tetapi bersama. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Setelah selesai makan kue, Rangga Mahendra tidak bangkit dan pergi seperti biasanya. Ia tetap duduk di meja bersama putri-putrinya, mendengarkan mereka bercerita dengan cara yang belum pernah ia dengar selama 8 bulan. Mereka bercerita tentang proses membuat kue, tentang menemukan jurnal Mama Ayu Mahendra, tentang bagaimana Mira Anggraeni menolong mereka mengingat bahwa tidak apa-apa merindukan Mama dan tetap merasa bahagia. Dan kali ini Rangga Mahendra benar-benar mendengarkan, tanpa memikirkan pekerjaan, tanpa merencanakan langkah berikutnya, tanpa mencoba mengatur atau memperbaiki apapun. Ia hanya hadir. Saat matahari mulai benar-benar turun, Hana Mahendra memanjat naik ke pangkuannya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan lagi sejak Mama Ayu Mahendra meninggal. Ayah, boleh tidak kita buat Jumat kenangan? Tanyanya. Apa itu, nak? Rangga Mahendra mengerutkan kening lembut. Ide Kak Mira, jelas Kirana Mahendra. Setiap hari Jumat, kami masak salah satu resep Mama dan bercerita tentang Mama supaya kami tidak lupa. Tenggorokan Rangga Mahendra tercekat. Ia menoleh ke Mira Anggraeni. Itu ide kamu? Tanyanya pelan. Mereka butuh cara untuk menjaga Mama Ayu tetap dekat, jawab Mira Anggraeni lembut. Kenangan seharusnya menyembuhkan, bukan hanya menyakiti. Jumat kenangan, ulang Rangga Mahendra dengan suara berat. Mama Ayu Mahendra pasti akan sangat menyukainya. Jadi, boleh kan? Desak Naila Mahendra. Boleh kami terus melakukannya? Rangga Mahendra merangkul ketiga putrinya erat-erat. Ya, dan ayah akan ada di sini setiap Jumat. Ayah janji. Bahkan kalau ayah ada kerjaan, tanya Kirana Mahendra hati-hati. Justru kalau ayah punya kerjaan, jawab Rangga Mahendra pelan. Karena kalian bertiga jauh lebih penting dari rapat manapun, dari kesepakatan bisnis apapun, dari apapun. Tubuh kecil mereka mengendur, bersandar tenang di dadanya. Dan untuk pertama kalinya sejak Mama Ayu Mahendra meninggal, Rangga Mahendra merasa dirinya berada tepat di tempat yang seharusnya. Malam itu, setelah para gadis naik ke lantai atas untuk bermain, Rangga Mahendra menemukan Mira Anggraeni sedang merapikan dapur. Biar saya bantu, katanya. Pak, Bapak tidak perlu, saya mau, potong Rangga Mahendra lembut. Mereka bekerja dalam diam beberapa menit, mencuci piring, mengelap meja, mengembalikan peralatan ke tempatnya. Akhirnya Rangga Mahendra bicara, suaranya hampir seperti bisikan. Saya harus mengatakan sesuatu. Mira Anggraeni menoleh. Selama ini saya tenggelam, ucapnya pelan. Sejak Mama Ayu meninggal, saya hanya menjalani rutinitas, tubuh hadir tapi hati tidak ada. Saya meyakinkan diri bahwa saya sedang melindungi mereka, juga melindungi diri saya sendiri. Tapi sebenarnya saya cuma lari. Duka memang sering membuat orang lari, kata Mira Anggraeni lembut. Tapi Bapak tidak lari. Bapak ada di sini sekarang. Bapak tetap ayah mereka. Dan di saat Bapak belum sanggup, Bapak tetap mengizinkan saya untuk mengasihi mereka. Nona Mira, panggil saya Mira saja, Pak, sahutnya cepat. Kalau begitu panggil saya Rangga, katanya. Mira Anggraeni mengangguk pelan. Anak-anak di atas itu, lanjut Rangga Mahendra, suaranya bergetar, mereka pelan-pelan memudar, menghilang tepat di depan mata saya dan saya tidak bisa menghentikannya. Saya memanggil para ahli. Membayar mahal, mencoba segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Lalu kamu masuk rumah ini dengan sepatu lusuh dan lagu-lagu rohani dari nenekmu, dan entah bagaimana, kamu bisa menjangkau mereka. Saya hanya mencintai mereka, jawab Mira Anggraeni sederhana. Itu yang akan dilakukan Mama Ayu Mahendra. Rangga Mahendra mengusap matanya. Persis seperti itu cara dia mengasihi. Mereka berdiri di dapur yang tenang, membiarkan beratnya hari itu mengendap di antara mereka.
Bolehkah saya tanya sesuatu? Ucap Rangga Mahendra. Tentu, jawab Mira Anggraeni. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu bisa kehilangan pekerjaan. Saya bisa pulang dan langsung memecatmu karena kamu melampaui batas. Kenapa mengambil risiko itu? Mira Anggraeni terdiam lama sebelum akhirnya berbisik, karena saya tahu rasanya jadi seperti mereka. Saya tahu rasanya ketika semua orang sibuk mencoba memperbaiki kita, tapi tidak ada yang duduk diam di samping kita. Dan saya tahu rasanya ketika akhirnya ada seseorang yang mau melakukan itu, yang datang dan berkata, tidak apa-apa kalau sakit, tidak apa-apa kalau rindu, dan tidak apa-apa untuk terus hidup. Suaranya pecah. Putri-putri Bapak butuh itu. Dan kalau saya harus kehilangan pekerjaan demi memberikan yang mereka butuhkan, itu risiko yang layak saya ambil. Rangga Mahendra menatap perempuan di depannya. Perempuan yang punya segalanya untuk hilang dan hampir tidak punya apa-apa untuk digenggam. Perempuan yang mengasihi seolah tidak perlu dibayar, padahal justru membayar harga besar. Kamu bukan cuma pembantu rumah tangga, Mira, katanya pelan. Saya tahu itu bukan posisi yang saya tulis di kontrak kerja. Tapi, ia menarik napas dalam. Kamu sekarang keluarga. Mau tidak mau, kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini. Mata Mira Anggraeni berkaca-kaca. Di lantai atas, mereka bisa mendengar tawa Naila Mahendra, Hana Mahendra, dan Kirana Mahendra, tawa yang sebenar-benarnya tawa. Suara itu melayang turun seperti musik. Rangga Mahendra menatap ke langit-langit, mendengarkan. Saya hampir kehilangan mereka, bisiknya. Kalau kamu tidak datang, kalau kamu tidak melakukan semua ini, saya tidak tahu apakah kami bisa menemukan jalan pulang. Tapi Bapak sudah menemukannya, kata Mira Anggraeni pelan. Bapak ada di sini sekarang. Itu yang terpenting. Rangga Mahendra mengangguk, tetapi di dadanya sudah mulai tumbuh satu kesadaran baru. Perempuan ini telah memberikan segalanya untuk keluarganya, tanpa pernah meminta imbalan. Malam itu, setelah Mira Anggraeni kembali ke kamarnya, Rangga Mahendra duduk sendirian di ruang kerja dengan jurnal milik Mama Ayu Mahendra di tangannya. Ia membaca setiap halaman, setiap resep, setiap tradisi, setiap kata cinta yang ditinggalkan istrinya. Hingga ia tiba pada surat yang belum selesai. Surat yang pernah mulai ditulis Mama Ayu Mahendra namun tak sempat diselesaikan. Jemarinya menelusuri tulisan tangan itu. Lalu ia mengambil sebuah pena dan, pada halaman baru, ia mulai menulis. Rangga Mahendra mulai menulis, bukan untuk putri-putrinya, tetapi untuk Mira Anggraeni, perempuan yang telah menyelamatkan mereka semua. Ia menulis sampai hampir tengah malam, dan ketika akhirnya menutup jurnal milik Ayu Mahendra itu, ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Besok semuanya akan berubah lagi, bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur, karena anugerah, karena cinta yang berkata, kamu sudah memberikan segala-galanya untuk kami, sekarang biarkan kami membalasnya. 2 minggu setelah ulang tahun itu, Rangga Mahendra memanggil Mira Anggraeni ke ruang kerjanya. Ia datang dengan gugup, bertanya-tanya apakah akhirnya ia benar-benar sudah melampaui batas. Duduklah, kata Rangga Mahendra lembut. Tolong. Mira Anggraeni duduk. Rangga Mahendra tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda, lebih ringan, seperti lelaki yang selama berbulan-bulan menahan napas dan akhirnya ingat bagaimana caranya menghela. Aku ingin bicara tentang masa depanmu, katanya pelan. Perut Mira Anggraeni menegang. Kalau ini soal ulang tahun kemarin, ini soal apa yang kamu lakukan untuk putri-putriku, untuk aku, untuk keluarga ini, potong Rangga Mahendra. Ia mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Aku mencari tahu sedikit tentangmu, semoga tidak terasa terlalu mencampuri, tapi aku perlu mengerti siapa kamu. Tangan Mira Anggraeni saling meremas di pangkuannya. Kamu bekerja 3 pekerjaan sekaligus untuk membiayai kuliahmu di sebuah kampus swasta di Jakarta, mengambil kelas perkembangan anak secara online setiap malam, berusaha membangun hidup yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Saya hanya ingin menolong orang, bisik Mira Anggraeni. Anak-anak yang terluka. Anak-anak seperti saya dulu. Rangga Mahendra mengangguk. Persis itu yang kupikirkan. Ia mendorong map itu ke arah Mira Anggraeni. Ini yang mau aku tawarkan, aku akan membiayai pendidikanmu. Biaya kuliah penuh. Dimanapun kamu mau. Universitas Gajah Mada punya program yang sangat bagus, Institut Teknologi Bandung juga. Kamu pilih. Mata Mira Anggraeni membesar. Pak Rangga, saya tidak bisa. Biarkan aku selesai dulu, kata Rangga Mahendra pelan. Ketika kamu lulus, dan kamu pasti lulus, akan ada posisi tetap di sini. Bukan sebagai pembantu rumah tangga,
tapi sebagai pendidik dan pengasuh putri-putriku. Gaji penuh, tunjangan lengkap, asuransi kesehatan, dan ruangmu sendiri di pavilion belakang. Kamu akan menjadi bagian resmi dari keluarga ini. Mira Anggraeni tidak sanggup bicara. Kamu mengembalikan hidup putri-putriku, lanjut Rangga Mahendra, suaranya bergetar. Kamu menunjukkan padaku apa artinya benar-benar hadir. Kamu menghormati kenangan istriku ketika aku terlalu hancur untuk melakukannya sendiri. Ini bukan amal, Mira. Ini keluarga yang menjaga keluarga. Air mata mengalir di wajah Mira Anggraeni. Kenapa Bapak melakukan semua ini untuk saya? Karena kamu sudah melakukannya untuk kami. Karena Mama Ayu Mahendra pasti menginginkan ini. Karena putri-putriku membutuhkanmu. Ia terdiam sejenak. Karena aku juga membutuhkanmu. Mira Anggraeni menutupi wajahnya dan menangis. Tahun-tahun perjuangan, bekerja 3 pekerjaan, hidup dengan keyakinan bahwa ia tidak akan pernah cukup, kini berhadapan dengan seorang lelaki yang menawarkan bukan hanya kesempatan, tetapi rumah. Rangga Mahendra berkeliling meja dan berlutut di samping kursinya. Selamat datang di rumah, Mira, katanya lembut. Ia menatapnya lewat air mata. Bapak yakin? Aku tidak pernah seyakin ini sebelumnya. Malamnya, Rangga Mahendra mengumpulkan Naila Mahendra, Hana Mahendra, dan Kirana Mahendra di ruang keluarga. Ayah mau bilang sesuatu, katanya. Mereka menatapnya penasaran. Mira akan tetap tinggal di sini, bukan hanya sebagai orang yang bekerja di rumah ini, tapi sebagai keluarga. Dia akan tinggal bersama kita dan membantu menjaga kalian selama dia kuliah. Untuk sesaat, ketiganya terdiam. Lalu Hana Mahendra berbisik, selamanya? Selama Mira mau, jawab Rangga Mahendra. Ketiga gadis itu serentak menoleh ke Mira Anggraeni. Kakak Mira benar-benar akan tetap di sini? Tanya Kirana Mahendra dengan suara kecil penuh harap. Mira Anggraeni mengangguk, masih sulit berkata-kata. Mereka langsung melompat ke arahnya, memeluknya, menangis dan tertawa sekaligus. Kami sayang kakak Mira, bisik Naila Mahendra di bahunya. Saya juga sayang kalian, jawab Mira Anggraeni lirih, sangat sayang. Malam itu, berlima mereka makan malam bersama, bukan sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai keluarga, Rangga Mahendra. Memperhatikan putri-putrinya berbicara, tertawa, hidup kembali, memperhatikan bagaimana Mira Anggraeni mengisi kepingan-kepingan retak di rumah itu seolah sejak awal memang diciptakan untuk berada di sana. Dan di tengah kehangatan itu ia merasakan kehadiran Mama Ayu Mahendra. Bukan seperti bayangan yang menakutkan, tetapi seperti pelukan lembut yang memberkati mereka dari kejauhan, dengan cara yang sama ketika cinta sebenarnya tidak pernah pergi. Hanya berganti bentuk. Malam itu, setelah ketiga putrinya tertidur pulas, Rangga Mahendra berdiri sendirian di ruang kerja Ayu Mahendra, menatap jurnal kulit yang terbuka di atas meja. Ia mengambil pena dan melanjutkan surat yang pernah mulai ditulis Ayu Mahendra untuk putri-putri mereka. Untuk putri-putriku di ulang tahun kalian yang ke-8. Kalau Mama bisa memberi satu hadiah, hadiah itu adalah izin untuk terus hidup, terus mencinta, terus tertawa meski hati kalian terasa patah. Duka dan sukacita bukanlah musuh, sayangku, mereka berjalan beriringan. Cara terbaik menghormati seseorang yang sudah tiada bukan dengan berhenti hidup, tetapi dengan hidup lebih penuh. Mama mengirim seseorang kepada kalian, Mama tahu itu. Seseorang yang mengerti sakitnya kehilangan dan tetap memilih kebaikan. Seseorang yang akan menunjukkan bahwa cinta tidak berakhir, cinta akan terus datang lagi dan lagi. Jadilah berani, jadilah baik, hadir sepenuh hati, dan ingat, Mama selalu bersama kalian. Dengan segenap cinta, Mama, lalu di bawahnya Rangga Mahendra menambahkan, dan dari ayah kalian. Maafkan ayah karena begitu lama baru melihat apa yang sejak awal sudah ada di depan mata. Kalian bertiga adalah seluruh dunia ayah, dan mulai sekarang ayah akan hadir. Bukan sempurna, tapi sungguh-sungguh ada, itu saja yang paling penting. Ayah mencintai kalian lebih dari apapun yang bisa diucapkan kata-kata. Ayah. Rangga Mahendra menutup jurnal itu dan menatap foto Ayu Mahendra di atas meja. Terima kasih, bisiknya pelan. Untuk semuanya, untuk mereka, untuk Mira Anggraeni, untuk mengajariku bahwa kehadiran jauh lebih kuat daripada kesempurnaan. Rumah itu sunyi, tetapi bukan lagi sunyi yang berat seperti dulu, melainkan sunyi yang damai, jenis keheningan yang muncul ketika sesuatu yang retak mulai pulih. Di luar, lampu-lampu Jakarta berkilau dan memantul di Teluk Jakarta, sementara di dalam rumah besar di kawasan elit kota itu, sebuah keluarga yang dulu hancur sedang belajar menjadi utuh kembali. Bukan sama seperti dulu, selamanya berubah, tapi bersama, dan seringkali, mungkin hampir selalu. Begitulah rupa anugerah, bukan memperbaiki. Semua luka,
Bukan menghapus rasa sakit, melainkan memilih untuk tetap hadir, tetap mengasihi di tengah gelap, tetap percaya bahwa di dalam duka terdalam sekalipun, Tuhan sedang bekerja lewat orang-orang yang tak terduga, lewat hati-hati yang lembut, lewat perempuan dengan sepatu lusuh dan lagu rohani peninggalan Nenek Sri Rahmawati yang mengerti bahwa kesembuhan bukan datang dari semua jawaban, melainkan dari kesediaan duduk di dalam kesedihan sampai rasa itu tak lagi terasa sebesar dulu. Kesembuhan datang dari membuat kue ulang tahun dengan tangan-tangan kecil, dari memilih sekali lagi, dan sekali lagi, untuk terus hidup, terus mencinta, terus percaya bahwa meski segalanya pernah runtuh, sesuatu yang indah masih bisa tumbuh. Rangga Mahendra mematikan lampu dan berjalan naik ke lantai atas. Melewati kamar putrinya di mana 3 tubuh kecil tidur dengan tenang, melewati kamar Mira Anggraeni di mana seorang perempuan muda bermimpi tentang masa depan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Menuju kamarnya sendiri di mana sisi ranjang milik Ayu Mahendra akan selamanya kosong. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, kekosongan itu tidak lagi menghimpitnya, karena ia akhirnya mengerti. Cinta tidak berakhir ketika seseorang meninggal, cinta hanya mencari cara baru untuk hadir, menemukan hati-hati baru untuk bekerja di dalamnya, tangan-tangan baru untuk saling menggenggam.